wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Andani, mahasiswa Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Nah, tujuan saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan bersama dosen Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, kali ini kita akan menceritakan ulang sebuah jurnal, yaitu River Continuum Concept. Nah, langsung saja. Jadi, River Continuum Concept atau disingkat dengan RCC ini merupakan tonggak sejarah dalam ekologi sungai karena evaluasi yang sangat komprehensif terhadap struktur dan fungsi ekosistem motif, serta menghubungkan atribut fisik dan geomorfologi sungai dengan pola keanekaragaman hayati, sifat fungsional, dan proses metabolisme. Jadi, teori ini menjelaskan gradient Hillier dalam komposisi komunitas dan proses ekosistem yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana RCC atau River Continuum Concept ini sejak 40 tahun dipublish di Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science telah mempengaruhi penelitian dasar dan terapan dalam ekologi sungai dengan fokus pada kontribusi terpenting dan perkembangan terkini. Nah, hal ini menempatkan perspektif pentingnya sejarah RCC dalam proses ilmiah dan mengintegrasikan teori masa lalu dengan teori yang baru-baru ini, termasuk teori meta-komunitas, kemudian meta-ekosistem, dan perspektif jaringan sungai. Nah, hal ini dapat memprediksi keanekaragaman taksonomi dan fungsional komunitas bentik. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan gambaran pemersatu dari konteks sejarah lapangan untuk mengeksplorasi pertanyaan ekologi dasar dan terapan untuk generasi ahli ekologi sungai berikutnya. Nah, jadi sejak dipublikasi RCC ini telah sangat memajukan pengetahuan dasar terapan dalam ekologi sungai, meskipun RCC ini tidak berlaku kepada semua jenis sungai dan juga bioma. Kemudian implementasinya di seluruh dunia akan menjadi penting. Faktanya sejumlah teori dan konsep yang relevan berkembang dari penerapannya. Nah, yang bertujuan untuk memperhitungkan kondisi yang bergantung pada konteks dan pentingnya kompleksitas spasial yang mengisi kesenjangan pada variabilitas ekosistem motif. Nah, kemudian pada skala spasial yang besar, yaitu jaringan sungai. Banyak penelitian yang melakukan pendekatan terhadap RCC tersebut. Nah, jadi RCC ini telah memberikan pandangan multidisiplin ekosistem lotik untuk menguji hipotesis pada organisasi taksonomi dan fungsional komunitas bentik. Nah, secara khusus gagasan paling inovatif dari RCC adalah komunitas biologi ekosistem lotik bervariasi dalam komposisi fungsional di sepanjang kontinum sungai gradien spasial, dan pergeseran ini disebabkan oleh efek kondisi lingkungan yang dapat diprediksi seperti jenis bahan organik, materi, kemudian morfologi saluran dan penetrasi cahaya atau pemilahan habitat. Kemudian ide-ide tersebut dimasukkan dan diintegrasikan oleh pendekatan meta komunitas dan juga meta ekosistem dan jaringan sungai yang menjadi kerangka kerja untuk dapat menyelidiki pola keanekaragaman hayati pada proses fungsional dalam sistem dendrik dan bersarang spasial seperti sungai. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai River Continuum Concept. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.